Yo dulur-dulur semua, akhirnya kita ketemu lagi. Di kesempatan ini, dulur-dulur semua akan disuguhkan alur cerita film yang sangat menarik dan mengacengangkan. Tanpa berlama-lama, ayo langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya buat dulur-dulur yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu supaya gak ketinggalan konten dari channel ini dan kita bisa lebih sering ketemu. Berlatar di salah satu kota belahan Italia pada akhir tahun 1960-an, di sana terlihat petugas polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian bank nasional kota Clareville. Saat si pencuri sudah terkepung di salah satu jalan, entah karena apa, jalanan yang dilewatinya tiba-tiba terbuka dan mobil si pencuri pun terbang melompati jalanan. Saat bantuan polisi lain datang mengejar si pencuri itu, mobil si pencuri mengeluarkan asap beracun yang membuat semua polisi pingsan, lur. Ketika pengejaran berlanjut sampai di salah satu tikungan di dekat belokan Ciekek, tiba-tiba mobil si pencuri terguling dan ketika polisi menghampiri, ternyata itu mobil-mobilan, lur. Siapa sebenarnya pencuri yang mahir dalam melarikan diri dan ahli dalam penyamaran itu? Kalian akan tahu setelah subscribe dan like video ini. Ini dia alur cerita film Diabolik. Non vorrei che tu ci provassi. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian pencurian bank itu, di suatu tempat di belahan Clareville, para petinggi negara sedang berkumpul dalam acara penyambutan Menteri Kehakiman yang kembali bertugas di Clareville. Suo vice, può servire anche a questo. Dan Wakil Menteri Kehakiman bernama Giorgio tiba-tiba pergi meninggalkan obrolan kemudian menghampiri seorang janda herang bernama Eva Kant. Kemudian Giorgio pun mengajak Eva berbaur dengan yang lain dan mereka pun akhirnya mengobrol. Africa. Però io sono di Clareville. Sono qui. Cosa fai? Non mi preso conobbi un Lord Kant. Saat mau pulang ke hotelnya, Eva ditawari menginap di rumahnya Giorgio. Namun, Eva menolak tawaran Giorgio itu meskipun Giorgio memaksanya. Saat Eva dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seorang inspektur polisi bernama Ginko menyapa Eva dari arah belakang. Lady Kant. Dan karena gak enak ngobrol di pinggir jalan, Eva pun mengajak Inspektur Ginko pergi ke salah satu hotel di dekat situ. Dan dalam percakapan itu, Inspektur Ginko memperingatkan Eva bahwa berlian pink miliknya menjadi incaran seorang perampok. Perampok yang mengincar berlian pink ini adalah perampok yang selalu berhasil mencuri barang-barang mewah bernilai tinggi dan juga langka, lur. Selain itu, dia juga licin dan selalu lolos dalam pengejaran ataupun penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Perampok itu dijuluki Diabolik. Dengan alasan demi keamanan, Eva pun akhirnya memberitahu di mana dia menyimpan berlian pinknya itu. Allora, dove alloggerà a Clareville? Sarà custodito. Ufficialmente nella cassaforte. Di salah satu ruangan hotel, seorang yang bernama Roberto dengan sangat bangga bercerita bahwa memang dirinya pantas jadi pelayan pribadi Eva. Tanpa disadari, dari atas percakapannya direkam oleh Diabolik. Dan saat pelayanan pribadi Eva meninggalkan hotel, seketika saja dan jasad Roberto pun dilenyapkan begitu saja. Diabolik yang udah dapet suara rekaman Roberto langsung memutar isi rekaman itu. Di situasi lain, seorang wanita, sebut saja dia Elizabeth, sedang bercerita kepada temannya bahwa dia sangat merindukan suaminya yang udah tiga kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang, lur. Meskipun dengan harta kekayaan yang berlimpah, Elizabeth masih belum merasakan kepuasan dalam hubungan rumah tangganya. Karena yang dia inginkan adalah sentuhan-sentuhan cinta dari sang suami, yaitu Walter. Io voglio Walter.
Kita kembali ke hotel. Di sana Eva menjadi tamu triple IV dan mendapat pelayanan yang luar biasa eksklusif. Roberto yang menjadi pelayan pribadi Eva dengan sangat profesional memperkenalkan diri di hadapan Eva. Dan Eva pun masuk ke kamarnya, diantar oleh Roberto. Di dalam kamar, Roberto memanfaatkan situasi untuk membuka brankas tempat di mana berlian pink disimpan, Lur. Namun saat Roberto mau buka brankas itu, tiba-tiba telepon di dalam kamar Eva berbunyi. Hal itu tentu saja membuat Roberto menghentikan sementara aksinya itu, Lur. Va bene, allora alle 9:30 a casa tua. Allora più tardi, Giorgio. Grazie. Setelah menyiapkan air mandi untuk Eva, Roberto pun akhirnya pergi. Di situasi lain, Elizabeth yang abis nongkrong sama temannya kembali ke rumah megahnya, Lur. Saat sampai di rumahnya, dia merasa begitu sangat senang. Bagaimana tidak, sang suami yang dirindukannya ternyata sudah ada di rumah, Lur. Bak mimpi yang berlalu begitu cepat, Walter pun kembali meninggalkan Elizabeth dan melanjutkan misinya untuk memburu berlian pink. Ma sei appena tornato. Di tempat lain, Eva sedang berkencan dengan Giorgio si wakil menteri kehakiman. Dari sini kita diberitahu bahwa Eva sudah bertunangan dengan Giorgio. Saat Eva dan Giorgio sedang sibuk berkencan, Diabolik diam-diam masuk ke kamar Eva dan berhasil mencuri berlian pink milik Eva. Namun beberapa saat kemudian, Eva yang sudah kembali dari kencannya dikagetkan dengan brankas yang sudah terbuka, dan dari arah belakang Diabolik. saat Diabolik mengancam Eva, Eva memberitahunya bahwa berlian pink yang dicurinya itu adalah berlian palsu. Dan berlian yang asli sudah Eva jual untuk memenuhi permintaan mafia Johannesburg yang mengancam akan memberitahu masa lalu Eva ke almarhum suaminya. Untuk mencegah kecurigaan suaminya, Eva pun membuat duplikat berlian itu. Dan akhir dari percakapan itu malah si Eva sama si Diabolik flirting, Lur. Setelah sampai di persembunyiannya, Walter pun langsung mengecek keaslian berlian itu. Dan di sisi lain, suasana malam yang dingin karena tiupan angin yang cukup kencang membuat Elizabeth merasa gelisah dan kesepian. Untuk mengalihkan kesepiannya itu, Elizabeth pun beranjak dari tempat tidurnya dan saat dia melihat ke arah jendela, dia dikagetkan dengan tanah yang tiba-tiba terbuka. Gak lama setelah itu, suara langkah kaki memasuki rumah. Dan ketika Elizabeth mengambil ancang-ancang, Che succede? ternyata itu adalah langkah Walter yang kembali dari aksinya, Lur. Lalu Elizabeth pun menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Namun Walter mengatakan bahwa itu adalah imajinasi Elizabeth saja. È pieno di ombre. Keesokan harinya, Roberto masuk ke kamar Eva untuk mengantarkan sarapan. Dan saat Eva membuka menu sarapannya, ternyata itu adalah berlian pink miliknya yang semalam dicuri Diabolik. Eva yang melihat itu langsung mengerti apa yang terjadi. Tanpa berlama-lama, Eva langsung mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan Diabolik. Dan saat itu juga Roberto memenuhi keinginan Eva itu. Non ho paura di lui. Dan setelah melihat topeng wajah yang dipakai Walter, Eva pun menyadari bahwa Inspektur Ginko yang ditemuinya di Hotel Bellary adalah Walter yang sedang menyamar, Lur.
Di kamar hotel, Walter berjanji kepada Eva untuk membantu Eva melepas keterikatannya dengan Giorgio. Walter juga berjanji akan mencuri dokumen-dokumen kasusnya Eva dan akan memberikannya kepada Eva jam 2 siang. Di situasi lain, Elizabeth yang masih penasaran tentang apa yang dilihatnya di taman belakang rumahnya semalam langsung keluar dan memeriksanya, lur. Karena taman yang gak begitu luas, Elizabeth pun tidak sengaja membuka pintu rahasia menuju tempat persembunyian Walter. Dan ketika Elizabeth memasuki ruangan tersembunyi itu, dia dikagetkan dengan banyaknya alat penyamaran yang tersimpan rapi. Atas apa yang ditemukannya itu, Elizabeth pun langsung melaporkannya ke petugas polisi. Polisi yang menerima laporan dari Elizabeth akhirnya langsung datang ke lokasi dan langsung memeriksa ruangan rahasia Walter. La testa mozzata. Walter yang sudah selesai dengan urusannya langsung kembali ke tempat persembunyiannya dan langsung menyiapkan alat penyamaran yang dibutuhkannya. Saat Walter memasuki ruangan lain di tempat persembunyiannya, dia dikagetkan dengan banyaknya polisi yang sudah menunggunya, lur. Namun, karena ruangan itu mempunyai sistem keamanan yang hanya Walter yang tahu, akhirnya Walter berhasil melarikan diri dari kepungan para petugas polisi itu. Namun pelariannya itu hanya sampai di teras rumahnya aja, lur. Karena polisi sudah mengepung rumahnya Walter baik luar maupun dalam. Eva yang sudah menaruh kepercayaan kepada Walter pun merasa kecewa karena dibuat menunggu begitu lama. Namun kekecewaan Eva seketika sirna setelah dia melihat berita di koran bahwa Walter alias Diabolik sudah tertangkap, lur. Walter pun dibawa ke pengadilan untuk disidang. Dan hakim memutuskan kepada Walter untuk dihukum pancung. Dan Eva pun menghadiri persidangan itu lalu menawarkan bantuan kepada Walter lewat kode sandi Morse. Dan Walter pun memberitahu apa yang bisa dilakukan Eva untuk membantunya, lur. Walter memberitahu Eva tempat persembunyiannya dan meminta Eva untuk membawakan obat bius dan mengantarkannya ke penjara. Questa tuta? Dengan memanfaatkan Giorgio yang mempunyai akses masuk ke penjara dengan alasan penyidikan, lalu Eva pun berhasil mengantarkan barang yang dibutuhkan Walter, lur. Setelah itu Eva keluar dari dalam penjara bersama dengan Giorgio dan hari eksekusi pun tiba. È come parlare un muro. Tidak banyak nananini-nananinu, Walter pun langsung dieksekusi. Dan sesaat setelah dieksekusi, Inspektur Ginko mempunyai firasat yang kurang baik, lur. Dan setelah Inspektur Ginko mengecek jasadnya Walter, ternyata benar saja yang dieksekusi itu bukan Walter, lur, tapi Giorgio yang didandani mirip dengan Walter. Ma è una maschera! Polisi yang panik atas kejadian itu pada akhirnya memutuskan untuk merilis berita tentang kematian Walter alias Diabolik ke publik, lur. Namun polisi tetap memburu Walter secara diam-diam tanpa diketahui oleh publik. Dan Walter yang asli menyamar sebagai Giorgio dan sedang berada di kantornya Giorgio untuk mencari dokumen-dokumen kasusnya Eva. Walter yang mengetahui bahwa polisi sudah menyadari penyamarannya pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kantor Giorgio setelah berhasil mendapatkan dokumen yang dia cari. Dan scene beralih ke salah satu kota bernama Gen. Di kota ini, Walter alias Diabolik mulai menjalankan aksi pencuriannya untuk mencuri perhiasan berharga miliknya Jubaidah. Dan Jubaidah yang sedari tadi mengecek berangkas besar tempat perhiasan berharga itu disimpan ternyata adalah Eva yang sedang menyamar.
Setelah mengetahui lokasi perhiasan berharga itu, Walter pun langsung menyusun strategi untuk mencurinya. Dan aksi pencurian pun dimulai. Walter mulai bergerak dari menyusuri lorong bawah tanah sampai ke tempat aliran air dari bank itu, Lur. Dan Walter pun berhasil masuk dengan melubangi dinding bank tersebut. Sedangkan Eva mengawasi pergerakan polisi dari jauh. Untuk memudahkan aksinya itu, Walter mengaliri ruangan atau brankas besar itu dengan air yang cukup banyak ya. Tidak hanya itu, air yang mengaliri ruangan itu pun dimaksudkan untuk membuat aliran listrik terputus sehingga Walter tidak tertangkap kamera pengawas, Lur. Pihak bank yang melihat brankas mulai kebanjiran air pada akhirnya menghubungi pihak polisi dan pemadam kebakaran. Inspektur Ginko yang sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu langsung menyimpulkan bahwa hal itu sudah pasti ulah dari Walter alias diabolik. Dan Inspektur Ginko pun menyusun strategi untuk mengepung Walter. Eva yang mengetahui bahwa polisi sudah bergerak untuk menangkap Walter, akhirnya turun ke lokasi untuk membantu Walter agar terhindar dari pengepungan. Dan saat Walter selesai mencuri perhiasan itu, Eva berhasil dengan tepat waktu melumpuhkan pihak polisi yang berjaga di salah satu aliran air. Walter pun berhasil keluar. Namun, firasat Inspektur Ginko yang sudah terlatih dan sangat mengenal pola dari pergerakan Walter pun bergegas menuju tempat di mana kemungkinan Walter akan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Dan Walter pun berhasil dipojokkan oleh Inspektur Ginko. Namun, tiba-tiba Eva muncul dan langsung memukul kaki Inspektur Ginko, sehingga membuat Inspektur terkapar, Lur. Atas bantuan dari Eva itu, Walter pun akhirnya berhasil kabur dan membawa perhiasan berharga itu bersama dengan Eva. Dan di akhir cerita, Walter bersama dengan Eva menikmati waktu bersama di atas kapal di tengah laut berdua saja. Sambil bercocok tanam ya. Film pun selesai. Tamat. Film ini ngasih pelajaran ke kita tentang pentingnya suatu kecerdikan, strategi, dan keberanian dalam menghadapi situasi sulit. Namun juga mengingatkan kita tentang konsekuensi moral dari tindakan yang kita lakukan, Lur. Terutama ketika melibatkan kejahatan. Diabolik, seorang pencuri ulung dengan kemampuan menyamar yang luar biasa, menunjukkan bagaimana kecerdikan dan perencanaan yang matang dapat digunakan untuk mengelabui lawan, bahkan sampai dengan otoritas hukum. Namun, di balik aksi-aksinya ini, ada pengkhianatan, manipulasi, dan hubungan yang rumit. Ini mencerminkan bahwa bagaimana tindakan kriminal meskipun penuh keberanian tetap membawa dampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita juga menghadapi situasi di mana harus memilih antara mengikuti hati nurani atau mengejar ambisi. Hubungan antara karakter di film ini seperti soal kepercayaan dan pengkhianatan mirip dengan dinamika pertemanan atau keluarga di kehidupan sehari-hari yang biasa kita alami. Jadi, dari film ini kita belajar untuk berhati-hati dengan pilihan yang kita buat. Karena setiap keputusan pasti akan memberikan dampak, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.